Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Tiga pegawai Kejaksaan Negeri ditangkap karena mengorupsi dana tunjangan kinerja senilai miliaran rupiah. Dua jenazah ibu dan balita yang tertimbun longsor di Banjit Waikanan ditemukan pada pencarian hari ke-6. Itu tolong untuk hasilnya satu. Silakan estafet pelan-pelan, Pak. Pasangan pelajar di pesisir barat ditangkap karena membunuh bayi yang baru lahir hasil perzinahan mereka. Pencarian tiga warga yang dinyatakan hilang tertimbun longsor di Desa Juku Batu, Kecamatan Banjit Waikanan, Rabu siang membuahkan hasil. Pencarian di hari ke-6, dua korban ditemukan meninggal dunia. Kedua korban yang ditemukan adalah Fatimah, 25 tahun, dan putranya berusia 4 tahun bernama Diki Saputra. Silakan estafet pelan-pelan, Pak. Kedua jenazah ditemukan berdekatan tertimbun tanah setinggi sekitar 3 meter. Proses evakuasi jenazah terkendala daerah ini rawan longsor susulan sehingga petugas harus ekstra hati-hati. Jenazah Fatimah dan Diki Saputra kemudian dilarikan ke puskesmas sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Alhamdulillah kita berhasil menemukan dua korban yang dicari di Juku Batu. Korban atas nama Fatimah usia 22 tahun ditemukan bersama putranya Muhammad Diki Putra. Untuk jam ditemukannya, Pak? Untuk pencarian tadi tanda-tanda korban ditemukan pada 11.30. Satu korban longsor bernama Anwar, 92 tahun, warga Desa Juku Batu, belum ditemukan dan masih dicari. Seperti diberitakan sebelumnya, 5 orang dari 2 desa di Kecamatan Banjit Waikanan dinyatakan hilang tertimbun longsor pada Jumat pekan lalu. 4 jenazah telah ditemukan. 2 jenazah Ngadino dan Siran, warga Desa Sumbersari, ditemukan lebih awal. Jenazah Fatimah dan Diki Saputra ditemukan pada pencarian hari ke-6. Ngadino dan Siran tertimbun longsor saat bergotong royong memasang pipa air. Fatimah, Diki, dan Anwar tertimbun longsor saat berada di kebun kopi. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan. Penanganan bencana longsor di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat belum usai. Setelah mengevakuasi warga yang terisolir, petugas BPBD, warga, tentara, dan polisi bergotong royong membuat jembatan darurat di lokasi jembatan yang putus akibat diterjang longsor beberapa waktu lalu. Jembatan darurat dibuat setelah arus sungai reda. Jembatan terbuat dari papan selebar 1,5 meter. Jembatan darurat hanya bisa dilewati orang pejalan kaki dan motor saja. Seluruh jenis mobil tidak bisa melewati jembatan ini. Kalau menurut data sementara ini adalah wilayah Kecamatan Pagar Dewa. Nah, masyarakat sesuai dengan KTP, kartu KK-nya juga adalah masyarakat Pagar Dewa. Dan ini manusia yang kita selamatkan. Artinya ini misinya kemanusiaan. Jadi saya berharap kepada pimpinan agar pihak-pihak terkait agar segera terjun ke lokasi. Jembatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, putus akibat longsor pada hari Jumat pekan lalu. Lebih dari 100 keluarga di Desa Sidomulyo terisolir dan mereka akhirnya dievakuasi ke pengungsian.
Evakuasi warga berlangsung dramatis. Perempuan dan balita digendong petugas menyeberangi sungai berarus deras dan motornya ditarik tambang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Oke, evakuasi motor. Tiga pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditangkap Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu siang. Ketiganya mengkorupsi dana tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kerugian negara atas ulah jahat ketiganya mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Ketiga tersangka adalah LM, Bendahara Pengeluaran, BR, Kaur Kepegawaian, dan SR, Operator Pembuat Daftar Gaji Pegawai. Kejahatan ketiganya bermodus menggelembungkan jumlah pegawai penerima tunjangan kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Uang tunjangan kinerja dari daftar pegawai bodong itu dikirimkan ke sejumlah rekening yang mereka buat. Kami telah melakukan penahanan terhadap anak kami sendiri. Suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum. Kami tidak hanya tajam ke bawah, tidak juga tajam ke atas, tapi kami juga tajam ke dalam. Bahwa hari ini kami melakukan terhadap 3 ASN di Kejaksaan, yaitu di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, berkaitan sama tunjangan kinerja dan remunerasi yang seperti berita yang lalu. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Lampung, agar kami dapat tetap menjalankan tugas kami sebaik-baiknya. Hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung, kejahatan para tersangka telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Tim penyidik juga sudah menggeledah rumah ketiga tersangka dan ketiganya telah mengembalikan uang kerugian negara hampir 1 miliar rupiah. Ketiga tersangka koruptor di kantor penegak hukum ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pasangan kekasih yang merupakan pelajar MTS di Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, ditangkap polisi karena membunuh bayi hasil hubungan zina mereka. Tersangka berinisial JN, 16 tahun, dan pacarnya berinisial YA, 15 tahun. Keduanya ditangkap setelah sempat buron selama 3 hari. Pembunuhan berawal dari tersangka JN yang mendampingi pacarnya melahirkan bayi di sebuah pos kamling di Desa Sukaijawa, Kecamatan Pesisir Selatan pada Sabtu malam lalu. Persalinan itu tidak dibantu bidan atau dokter. Bayi laki-laki yang baru lahir itu terus menangis dan tersangka JN kemudian membekap mulutnya hingga bayinya tewas. Akibat dari perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pasal 338 tentang pembunuhan, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah kedua tersangka kabur meninggalkan mayat bayinya di pos kamling karena terpergok warga yang kemudian melapor ke polisi. Pakaian tersangka YA yang dikenakan saat ia melahirkan bayi disita polisi sebagai barang bukti. Aris Susanto melaporkan dari Pesisir Barat.